guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lumajang akan melaksanakan kegiatan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Eni Herlina dari SDN Krai 3. Saya Evi Kusniati dari SDN Kraton 1. Saya Dian Setiawati dari SDN Yosowilangun Kidul 02. Kami mengucapkan Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Evi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dian? Alhamdulillah baik. Ya Bu Dian, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dian. Ya, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Dian. Iya. Coaching yang akan saya amati ini adalah apakah yang coaching yang dilakukan Bu Dian ini sesuai dengan penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita ataupun belum. Kemudian bagaimana nanti Bu Dian memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, untuk selanjutnya coaching ini harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Dian adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching saat ini itu ya mendengarkan aktif, hadir secara penuh. Jadi saya bisa mendalami si coachee tersebut, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu, menggali apa yang potensi apa yang dimiliki coachee, seperti itu Bu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Dian kembangkan secara spesifik? Secara di 3 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan di mengajukan pertanyaan berbobot itu Bu. Mungkin saya akan menggali di sana potensi. Dan yang terakhir Bu Dian, indikator yang bagaimana yang Bu Dian inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan ialah ya si coachee tersebut bisa menemukan solusinya sendiri dalam menyelesaikan masalahnya. Si coachee bisa menemukan strategi bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Begitu Bu Evi. Demikian dulu ya Bu Dian pra-observasinya. Silakan Bu Dian melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Dian. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah tambah sehat Bu Dian. Senang. Tambah kuat badannya. Alhamdulillah. Kira-kira kita di pertemuan ini kita bicarakan apa ya Bu Eni? Begini, saya ingin konsultasi tentang masalah pembelajaran saya di kelas. Kenapa Bu Eni pembelajarannya? Begini, tentang masalah yang saya hadapi di kelas ketika pembelajaran olahraga dia. Oh iya, sebelum kita lanjut, tujuan apa yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ketika pembelajaran olahraga. Yang diinginkan Bu Eni apa? Agar anak-anak itu bisa lebih semangat lagi belajar. Jadi Bu Eni menginginkan anak tersebut semangat gitu dalam mengikuti pelajarannya Bu Eni. Pelajaran olahraga. Pelajaran olahraga gitu. Kemarin kenapa anak-anak Bu Eni? Begini masalah yang saya hadapi dulu Bu Dian. Ketika pembelajaran olahraga itu guru olahraganya karena ada kesibukan biasanya mengadakan pembinaan, ada
pembinaan murid berprestasi, ada rapat atau KKGO, itu meninggalkan kelas. Sementara anak-anak ketika tidak diajarkan oleh guru olahraganya langsung, mereka menjadi kecewa, mereka jadi tidak semangat lagi belajarnya. Gitu. Terus berarti kan inginnya Bu Eni kan anak-anak ini bersemangat lagi dalam kegiatan olahraga. Oke. Menurut Bu Eni ukuran keberhasilan anak-anak bersemangat itu seperti apa? Ketika mereka bisa menerima saya gurunya ketika mengajar olahraga. Jadi Bu Eni kepingin anak-anak itu ikut senang dengan apa yang Bu Eni sampaikan seperti Iya. itu ya. Gitu. Kira-kira ya Bu Eni hambatannya tadi apa Bu Eni? Hambatannya saya tidak bisa mengajar olahraga karena itu di luar dari kemampuan saya mengajar olahraga. Saya sebagai guru kelas, sementara saya tidak memiliki kompetensi atau tidak tahu cara mengajar olahraga. Begitu. Dan anak-anak ketika saya mengajarnya mereka bosan. Gitu. Dari skala 1 sampai 10 ya Bu Eni. Bu Eni itu yang Bu Eni rasakan sekarang untuk anak-anak semangat itu di skala berapa Bu Eni? 5. Dan rencananya Bu Eni mau ditargetkan ke Paling tidak mereka harus bisa di skala 8 walaupun tidak harus sempurna. Karena saya juga menyadari kekurangan saya. Begitu ya Bu Eni. Kira-kira kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Eni yang mau mendorong untuk mencapai ke skala 8 itu Bu Eni? Ya, saya harus bisa melakukan pendekatan. Saya harus mencari tahu penyebab anak-anak itu bagaimana mereka tidak kurang bisa menerima kalau saya sebagai guru olahraganya. Karena mungkin anak-anak juga sudah bosan setiap kali pelajaran sama saya olahraga lagi kok sama Bu Eni lagi. Berarti rencana aksi nyatanya itu bagaimana Bu Eni dalam mengatasi hal ini? Iya, saya pertama ya langsung saya tanya ke anak-anak dulu, Gitu. pendekatan ke muridnya. Kemudian saya lakukan juga pendekatan ke guru olahraganya. Pak, bagaimana sih, kenapa sih anak-anak itu kok terlihat kecewa ketika saya mengajar? Sebenarnya yang Bapak lakukan selama ini itu pembelajaran olahraga seperti apa? Saya akan belajar ke guru olahraganya langsung dan melaksanakannya. Begitu. Berarti ada dua ya Bu Eni. Jadi Bu Eni akan membuka komunikasi dengan anak-anak tersebut sehingga anak-anak itu bisa leluasa bicara dengan Bu Eni ya. Yang kedua Bu Eni mau pendekatan ke guru olahraga. Iya. Mungkin ada langkah lain Bu Eni yang Langkah lain yang ingin saya lakukan yaitu tadi dari dua pendekatan yang saya lakukan dengan anak-anak kemudian sama gurunya, saya menemukan solusi. Ternyata anak-anak itu sukanya belajar olahraga di lapangan bola. Mereka suka bermain sepak bola. Begitu. Iya, itu. Dan itu sudah saya lakukan setelah saya ajak ke bola. Tapi setiap kali pembelajaran olahraga bola terus, karena saya tidak tahu dengan materi olahraga yang lain. Jadi solusinya anak-anak selain saya ajak ke lapangan bola, mereka juga saya ajak bersepeda bermain ke rumah. Karena kebetulan rumah kami berdekatan dengan SD hanya 2 km saja. Jadi dari kegiatan tadi sudah ditemukan ya solusinya bahwa anak-anak pertama merasa bosan karena pembelajaran olahraga yang saya berikan. Bu Eni, berarti dalam waktu dekat ini apa yang akan Bu Eni lakukan agar anak-anak bersemangat dalam mengikuti olahraga? Dalam waktu dekat ini kan masalahnya ketika pembelajaran olahraga guru olahraganya tidak datang karena berhalangan hadir dengan mengikuti pembinaan murid berprestasi di kecamatan. Jadi dalam waktu dekat apabila guru olahraga tersebut tidak hadir kembali, saya akan mengajak mereka bermain bola di lapangan bola
sesuai dengan keinginan mereka. Wah, pasti. Kira-kira menurut Bu Eni itu bisa berhasil kah rencana tersebut? Menurut saya itu, saya yakin sekali sangat berhasil pastinya, karena itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri seperti itu. Karena kalau bermain bola di halaman sekolah, tempatnya kurang mendukung, mereka kurang aktif dalam lari, jadi mereka pasti akan sangat senang sekali ketika bermain bola di lapangan, seperti yang dilakukan oleh guru olahraga biasanya. Berarti menurut Bu Eni sangat aktif sekali ya. Dalam melakukan rencana aksi itu Bu Eni dibantu siapa saja sih? Dalam waktu dekat ini apa yang akan Bu Eni lakukan agar anak-anak bersemangat dalam mengikuti olahraga? Dalam waktu dekat ini kan masalahnya ketika pembelajaran olahraga, guru olahraganya tidak datang karena berhalangan hadir dengan mengikuti pembinaan murid berprestasi di kecamatan. Jadi dalam waktu dekat apabila guru olahraga tersebut tidak hadir kembali, saya akan mengajak mereka bermain bola di lapangan bola sesuai dengan keinginan mereka. Wah, pasti. Kira-kira menurut Bu Eni itu bisa berhasil kah rencana tersebut? Menurut saya itu, saya yakin sekali sangat berhasil pastinya, karena itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri seperti itu. Karena kalau bermain bola di halaman sekolah, tempatnya kurang mendukung, mereka kurang aktif dalam lari, jadi mereka pasti akan sangat senang sekali ketika bermain bola di lapangan, seperti yang dilakukan oleh guru olahraga biasanya. Berarti menurut Bu Eni sangat aktif sekali ya. Dalam melakukan rencana aksi itu Bu Eni dibantu siapa saja? Dalam melakukan rencana aksi ini tentunya saya tidak bisa sendiri juga, karena saya mengingat kemampuan atau kompetensi saya sendiri dalam pembelajaran olahraga saya kurang, jadi tentu saya minta bantuan juga dari rekan sejawat yang lain. Wah, semoga rencana aksi Bu Eni bisa berhasil. Baik Bu Eni, dari sesi kita hari ini diskusi coaching ini, apa yang Bu Eni dapatkan? Yang saya dapatkan yaitu tadi, saya bisa menemukan strategi baru dalam pembelajaran olahraga yang akan saya berikan ke anak-anak, dan juga termasuk salah satu solusi agar bisa membangkitkan semangat anak-anak dalam olahraga kembali. Jadi mereka tidak lagi kecewa kalau saya yang mengajar. Semangat ya Bu Eni, saya tunggu progresnya. Semoga rencana Bu Eni itu berhasil. Kita akan jumpa di lain waktu ya Bu Eni. Saya ingin mendengarkan cerita-cerita Bu Eni lagi. Semoga berhasil. Alhamdulillah, kemudian coaching hari ini berjalan dengan lancar, dan saya juga tadi sudah melihat proses coaching yang dilakukan oleh Budian terhadap coaching. Sebelumnya ini saya ingin ada pertanyaan setelah melakukan observasi, apa saja yang sudah didapat Budian terkait indikator yang sudah direncanakan tadi? Ya, indikatornya tadi kan saya ingin menggali potensi dari si coach tadi dalam menemukan solusinya ya Bu ya. Dan di sana saya sudah melihat bahwa si coach tersebut bisa menemukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalahnya, dan di sana juga saya sudah menggunakan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuannya kita dalam melakukan tujuannya yang dicapai, indikasinya, identifikasinya, terus rencana aksinya, dan juga saya sudah menanyakan tentang tanggung jawab komitmen yang akan dilakukan oleh si Koji begitu Bu Evi. Jadi Budian sudah berhasil mengarahkan coaching pada tujuan yang ingin dicapai, kemudian identifikasi, mengarahkan, bahkan menemukan tanggung jawabnya. Menurut saya Budian sudah bagus sekali sesuai dengan alur Tirta. Kemudian mungkin ada kompetensi yang ingin dikembangkan lagi Budian untuk kedepannya. Ya, saya ingin lebih mendalami tentang penggunaan dari alur Tirta ini Bu. Nah, jadi saya ingin mendalami supaya kedepannya itu menjadi lebih baik seperti itu. Iya, luar biasa. Semoga coaching nanti kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Evi. Sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat Bu Dian. Baik Bu Eni. Sebelum Bu Eni melakukan coaching nanti dengan Bu Evi ya rencananya ya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Ingat ya, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya juga, dan di sana itu ada pertanyaan-pertanyaan itu sudah ada nampak apa tidak di dokumen tersebut ya Bu Eni ya. Iya. Terus coaching nanti juga akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan alur kita atau tidak juga nggih. Kemudian saya juga akan memperhatikan bagaimana Bu Eni memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching Bu Eni ya. Dan juga perlu Bu Eni cermati juga dalam melakukan percakapan coaching. Kita juga harus menerapkan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Eni, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di sesi coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu Dian. Yang pertama saya ingin kehadiran penuh ya. Jadi saya ingin benar-benar bisa mendengarkan dari si coaching tentang keluh kesah permasalahannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua saya ingin bisa menggali kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga saya juga ingin menjadi pendengar yang aktif. Dan itu Bu Eni, di antara ketiga kompetensi tadi ya Bu Eni ya, kompetensi mana yang akan Ibu Eni kembangkan secara spesifik? Saya ingin di situ di kompetensi yang membuat pertanyaan berbobot. Jadi saya ingin juga mengetahui kompetensi saya sejauh mana saya bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coaching. Seperti itu ya Bu Eni. Baik, pertanyaan terakhir ya Bu Eni ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Eni dalam proses coaching kali ini? Begini, indikator kali ini yang akan saya temukan yaitu yang akan saya inginkan, yaitu saya ingin agar dalam pelaksanaan coaching nanti si coaching ini bisa menemukan strategi atau solusi untuk mengatasi masalahnya. Ya. Wah, bagus nih Bu Eni. Baik, sekian pra observasinya. Nanti rencana jam berapa mau praktek? Kira-kira setelah asar kemudian mungkin sekitar 3:30 kita sudah janjian akan bertemu nanti di rumah si coaching. Semoga lancar acaranya dan si coach nanti bisa menemukan solusinya dengan Amin, terima dibantu kasih. Bu Eni sebagai coachnya ya. Terima kasih atas kesempatan kali ini Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Eni. Iya. Apa kabar ya hari ini? Alhamdulillah Bu Eni. Walaupun ada sedikit yang mengganjal di hati, menjadi beban pikiran saya ini berhari-hari Bu Eni. Sampai masuk ke dalam mimpi nggak Iya. kira-kira? Itu Kepikiran terus Bu Eni. iya. Baik Bu Evi kan sore ini ingin bertemu kepada saya dengan saya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Evi? Iya Bu Eni, ini saya mau bercerita, mau berbagi sama Bu Eni. Saya ini mempunyai murid Bu Eni yang awalnya itu dia rajin, dia semangat belajar, dia penurut. Tapi akhir-akhir ini dia menjadi anak yang malas belajar, jarang masuk sekolah. Dan kadang pas masuk sekolah itu mengganggu teman-temannya Bu Eni. Gitu ya Bu. Jadi dalam pelaksanaan coaching ini Bu Evi tahu ya tujuannya itu apa? Saya ingin mencari solusi Mbak ini. Ingin mendapatkan solusi cara yang terbaik untuk mengatasi masalah yang saya hadapi. Baiklah Bu Evi, saya
juga ingin sekali bisa membantu dari permasalahan Bu Evi. Saya siap mendengarkan dengan sepenuh hati dari cerita Bu Evi. Ya, tadi seperti yang saya bilang tadi Bu Eni, jadi saya punya murid yang awalnya itu penurut, kemudian rajin, kemudian juga semangat belajar, tapi tidak tahu kenapa hampir 2 bulan ini Bu Eni itu dia jarang masuk sekolah Bu Eni. Saya sudah mencoba mencari tahu ke teman-temannya, tapi mereka masih belum mendapatkan jawaban yang pasti. Iya, dengan mendengarkan cerita Bu Evi ini, apa harapan Bu Evi ke depan kepada murid Bu Evi tersebut? Iya, saya berharap si murid ini kembali aktif lagi, semangat lagi belajar, kemudian jadi anak yang baik, yang nurut sama orang tua dan juga gurunya, dan yang terpenting lagi pada saat dia masuk sekolah tidak mengganggu teman-temannya. Itu yang ingin saya harapkan. Iya, tadi Bu Evi sudah menceritakan kalau Bu Evi masih belum menemukan jawabannya. Ya, dari situ Bu Evi sebenarnya juga sudah mencari tahu penyebabnya. Ya, dengan harapan-harapan tersebut, kira-kira apa rencana Bu Evi ke depan untuk bisa mewujudkan agar anak tersebut kembali semangat lagi belajarnya? Iya Bu Eni, saya punya rencana mungkin berkomunikasi lebih intens lagi kepada murid ini, mungkin di waktu senggang atau di waktu istirahat, sehingga mungkin nanti anak ini bisa berbagi, bisa bercerita kenapa ia sampai saat ini bisa seperti itu, perubahannya sangat drastis. Jadi mungkin dari komunikasi itu nanti bisa menemukan solusi yang terbaik. Untuk saat ini, apakah Bu Evi sudah tahu kira-kira metode apa yang akan dilakukan? Iya, mungkin dengan bicara dari hati ke hati Bu Eni ya, mungkin dari situ kemudian lebih perhatian kepada anak ini, mungkin karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh anak ini, sehingga anak ini bisa melakukan istilahnya perilaku yang tidak baik. Jadi seperti itu. Jadi dari bicara dari hati ke hati, sehingga anak ini nanti bisa istilahnya curhat, berbagi dengan saya seperti itu. Dengan melihat metode yang akan Bu Evi lakukan tersebut, wah, itu luar biasa sekali Bu Evi. Kira-kira apakah Bu Evi yakin metode tersebut akan berhasil? Kalau keyakinan sih masih 50% Bu Eni. Jadi saya masih belum yakin sepenuhnya, karena dari awal saya sudah mencoba berkomunikasi, tapi masih belum ada jawaban, belum ada respon yang baik. Bahkan saya juga sudah menggunakan segitiga restitusi, tapi sampai saat ini murid tersebut masih belum menampakkan tanggung jawab. Dengan melihat cara Bu Evi tadi mencari tahu penyebabnya dan harapannya begitu besar dari Bu Evi terhadap perubahan si anak tersebut, dan dengan metode tadi yang Bu Evi masih belum yakin, kira-kira ada nggak metode lain yang ingin Bu Evi lakukan selanjutnya? Iya Bu Eni, ada. Jadi kalau mungkin metode yang awal tidak berhasil, saya punya alternatif yang kedua, yaitu mungkin dengan mendatangi langsung ke rumahnya, sering berkunjung ke rumahnya. Dari situ nanti saya akan tahu bagaimana kondisi anak ini di rumah, keadaan keluarganya, latar belakang keluarganya. Dari situ kan saya bisa menyimpulkan, oh anak ini sekarang berubah karena sesuatu hal yang terjadi pada dirinya, mungkin di rumahnya, seperti itu. Jadi dengan melakukan metode A, kalau masih belum berhasil kita bisa melakukan metode B, dan dengan kunjungan rumah itu diharapkan Bu Evi bisa mengubah semangat dari si anak tadi yang awalnya dia kurang bersemangat dan menjadi lebih bersemangat lagi. Dan Bu Evi, jika
kedua metode yang Ibu lakukan tadi sudah berhasil kepada si anak tadi, apa yang ingin Ibu lakukan untuk mempertahankan keberhasilan Ibu, untuk mempertahankan semangat si anak tersebut? Mungkin tetap melakukan komunikasi yang baik, perhatian, karena anak ini mungkin salah satu penyebabnya mungkin kurang perhatian dari orang-orang sekitarnya. Jadi mungkin dengan saya lebih berbagi Iya. dengan saya seperti Iya, itu. dengan melihat metode yang akan Bu Evi lakukan tersebut, wah itu luar biasa sekali Bu Evi. Kira-kira apakah Bu Evi yakin metode tersebut akan berhasil? Kalau keyakinan sih masih 50% Bu ini. Jadi saya masih belum yakin sepenuhnya karena dari awal saya sudah mencoba berkomunikasi tapi masih belum ada jawaban, belum ada respon yang baik. Bahkan saya sudah menggunakan segitiga restitusi, tapi sampai saat ini murid tersebut masih belum menampakkan tanggung jawab. Iya. Dengan melihat cara Bu Evi tadi mencari tahu penyebabnya dan harapannya begitu besar dari Bu Evi terhadap perubahan si anak tersebut, dan dengan metode tadi yang Bu Evi masih belum yakin, kira-kira ada nggak metode lain yang ingin Bu Evi lakukan selanjutnya? Iya Bu Eni, ada. Jadi kalau mungkin metode yang awal tidak berhasil, Iya. saya punya alternatif yang kedua, yaitu mungkin dengan mendatangi langsung ke rumahnya, sering berkunjung ke rumahnya. Dari situ nanti saya akan tahu bagaimana kondisi anak ini di rumah, keadaan keluarganya, latar belakang keluarganya. Dari situ kan saya bisa menyimpulkan, oh anak ini sekarang berubah karena sesuatu hal yang terjadi pada dirinya, mungkin di rumahnya, seperti itu. Jadi dengan melakukan metode A, kalau masih belum berhasil kita bisa melakukan metode B, dan dengan kunjungan rumah itu diharapkan Bu Evi bisa mengubah semangat dari si anak tadi yang awalnya dia kurang bersemangat dan menjadi lebih bersemangat lagi. Dan Bu Evi, jika kedua metode yang Ibu lakukan tadi sudah berhasil kepada si anak tadi, apa yang ingin Ibu lakukan untuk mempertahankan keberhasilan Ibu, untuk mempertahankan semangat si anak tersebut? Mungkin tetap melakukan komunikasi yang baik, perhatian, karena anak ini mungkin salah satu penyebabnya mungkin kurang perhatian dari orang-orang sekitarnya. Jadi mungkin dengan saya lebih memberikan perhatian kepada anak ini, mungkin anak ini akan istilahnya menjadi anak yang baik, jadi terus-terusan tanpa ada perubahan lagi, seperti itu. Ya, dengan rencana A, rencana B, strategi-strategi yang Ibu lakukan, kira-kira apakah Ibu sudah bisa menemukan solusi dari masalah Ibu tadi? Alhamdulillah Bu Eni, dari kita sharing-sharing ini, cerita-cerita ini, saya punya solusi. Jadi yang pertama tadi mungkin dengan berkomunikasi dari hati ke hati, kemudian yang kedua yaitu berkunjung ke rumahnya, mungkin dengan melihat kondisi atau latar belakang keluarganya, dan kalau perlu berkomunikasi langsung dengan orang tuanya. Ya, bagus sekali ya. Tanpa kita sadari, Ibu sudah tahu strategi apa yang akan dilakukan ke depan, dan secara tidak langsung kita juga sudah menemukan solusinya. Insya Allah itu nanti bisa berhasil. Semoga Ibu tetap semangat selalu dalam mengajar anak tersebut. Dan yang terakhir Bu Evi, bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah melakukan coaching bersama saya? Alhamdulillah Bu Eni, sedikit lega. Jadi saya punya gambaran metode-metode yang nantinya akan saya lakukan. Seperti itu. Ya, sudah lebih semangat lagi ya Bu. Iya. Apakah
pikiran-pikiran yang mengganggu Ibu tadi bisa sedikit berkurang? Alhamdulillah Bu Eni sangat membantu, bahkan sudah berkurang. Jadi mungkin nanti saya bisa tidur nyenyak Lah, Bu Eni. itu yang kami harapkan. Semoga tidak terbawa lagi ke dalam mimpi. Betul, Bu Ya Bu Evi. Evi, karena sudah bisa menemukan solusinya, Bu Evi sudah merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan berharap bisa tidur nyenyak. Dengan harapan nanti anak tersebut menjadi lebih semangat lagi belajarnya. Saya ucapkan selamat dan terima kasih Bu Evi. Semoga kedepannya Bu Evi bisa melaksanakan strategi Bu Evi dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Eni. Selamat sore Bu Dian. Alhamdulillah, tadi saya sudah mengamati proses percakapan coaching yang Bu Eni lakukan dengan Bu Evi. Sudah berjalan bagus ya, saya rasa gitu. Menurut Bu Eni, apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang Bu Eni targetkan tadi? Begini Bu Dian, pada saat coaching tadi saya rasa saya sudah melaksanakan semua indikator dan juga alur data. Bagaimana? Yang pertama saya sudah menanyakan tujuan dari psikologi apa yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi masalahnya dan rencana aksi yang ingin dilakukan, dan juga tanggung jawab atau komitmen bagi psikologi ke depannya. Sehingga saya juga sudah melakukan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali pertanyaan kepada psikologi agar psikologi tersebut bisa menemukan strategi atau solusi yang ingin dia dapatkan agar permasalahannya teratasi. Wah, ya memang Bu Eni tadi sudah alur ceritanya itu sudah nampak sekali. Baik, kompetensi apa saja yang ingin Bu Eni kembangkan lagi? Begini Bu, saya ingin lebih mendalami lagi peran saya sebagai coach ya, dan saya juga ingin lebih memahami tentang alur cerita itu bagaimana agar coaching atau orang yang saya coaching tadi itu bisa lebih terbuka, bisa lebih nyaman, dan bisa mendapatkan strategi dan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahannya agar bisa lebih tenang dan bisa tidur nyenyak. Wah, iya, semoga apa yang Bu Eni harapkan dan inginkan kedepannya bisa berhasil dan berjalan dengan lancar. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Eni. Ya, terima kasih banyak juga buat Ibu yang telah sudi atau berkenan untuk melakukan observasi kepada saya. Atas kelebihan dan kekurangan saya mohon maaf ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Eni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Eni. Bu Eni bagaimana? Ya, alhamdulillah saya juga demikian. Terlihat sekali Bu Evi lebih ceria. Baik Bu Evi, ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin saya ajukan terkait tentang coaching ini Bu Evi. Kita nanti akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Pada kegiatan coaching ini nanti kita juga akan, yang saya amati nanti, apakah ketika melaksanakan coaching nanti sudah sesuai dengan penilaiannya, apakah sudah sesuai dengan alur cerita, dan apakah Bu Evi nanti bisa memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, apakah itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Yang mana kita tahu nanti pada prinsip coaching ini kita akan tentang kemitraan, tentang proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi Bu Evi. Baiklah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Eni, pada kesempatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi inti, diantaranya yang pertama itu mendengarkan aktif Bu Eni. Kemudian yang kedua kehadiran penuh atau present. Kemudian yang ketiga adalah
yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik diantaranya mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik sekali. Dengan dua kompetensi tersebut diharapkan nanti si coachingnya ini akan lebih leluasa, lebih terbuka juga kepada Ibu sebagai coachnya ya Ibu ya. Yang terakhir Bu, ini pertanyaannya, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu hasilkan pada coaching kali ini? Iya. Indikator yang ingin saya hasilkan pada coaching kali ini yaitu dapat menggali potensi dalam diri coaching ini, jadi sehingga bisa menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, atau dengan kata lain coaching juga dapat menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Ya baik, dengan pengetahuan Bu Evi yang sudah memahami tentang 3 kompetensi tersebut dan mengembangkan 2 diantaranya, saya yakin pasti Bu Evi coaching kali ini akan berjalan lancar dan maksimal. Semoga nanti si coachingnya bisa menemukan strategi baru untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Evi. Selamat siang. Bagaimana Siang. kabarnya hari ini Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Tadi selesai ngajar juga. Ya, alhamdulillah sehat Bu Evi. Sepertinya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh Bu Dian. Iya, saya ingin itu loh Bu Evi. Tadi saya itu miris melihat anak-anak itu loh dalam berbicara kasar, kadang memanggil kakak kelasnya itu dengan menjambal gitu loh Bu, tidak sopan, manggil gurunya itu terkesan seperti teman kan, kita kan sebagai orang Jawa itu harus menjunjung adat istiadat, adabnya yang bagus, kesopanan juga Bu Evi. Kok melihat anak-anak seperti itu saya kok jadi kepikiran. Kira-kira kelas berapa itu Bu Dian? Rata-rata di sana itu nggak dari kelas 1 itu yang menyotoh kakak kelasnya, jadi kan kesenambungan namanya juga, mereka teman bermain, jadi setiap hari berinteraksi seperti itu Bu Evi. Kira-kira apa yang ingin Bu Dian capai dalam kegiatan coaching hari ini? Ya, saya berharap bisa menemukan solusi Bu Evi, bisa menemukan langkah yang tepat dalam membenarkan tingkah anak-anak tersebut. Paling tidak anak-anak tersebut bisa mengerti kesopanan, mengerti adab, terus bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik, seperti itu Bu Evi. Jadi Bu Dian ingin anak-anak itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang punya adab, punya kesopanan, begitu ya Bu Dian. Iya Bu Evi. Oke, bagaimana caranya supaya anak-anak tersebut itu mempunyai kesopanan menurut Bu Dian? Anak-anak itu yang mempunyai kesopanan menurut saya itu ya ketika ke orang yang lebih tua itu menghormati Bu Evi, tidak langsung menjambal namanya. Jadi kan memanggil dengan kata emas, mbak, terus ketika dipanggil ya kita kan orang Jawa ya Bu Evi, jadi bilang nggih, mboten, paling tidak anak-anak bisa lah menggunakan bahasa-bahasa itu daripada dibilang mbak, mau kan itu kata-kata yang menurut saya itu nggak nyaman didengar. Seadanya anak itu dipanggil le, halem, itu kan terkesannya lebih enak didengar gitu Bu Evi. Mengapa menurut Bu Dian tujuan seperti ini penting untuk Bu Dian? Iya, karena ya gitu, kita sesuai dengan visi sekolah saya Bu Evi, mewujudkan anak yang berakhlak mulia, paling tidak mengerti adab lah, mengerti sopan santun, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memanggil orang lain. Nah, jadi anak tersebut kalau sopan itu kan baik, Terbawa nanti sampai nanti ya Bu Dian. Iya, ya. Bu Evi. Betul, Bu Dian. Kalau boleh tahu penyebabnya, kira-kira penyebabnya itu apa ya Bu Dian? Kalau saya simak sih anak-anak itu ya
pengaruh lingkungan juga Bu Evi, dimana di lingkungannya itu ya banyak orang yang sering berkata kasar. Eh, Memang sih pendidikan akhlak itu tidak merupakan tanggung jawab pihak sekolah, tapi juga harus keluarga itu juga harus berperan dalam membimbing anak-anak tersebut ya. Iya. Iya Bu Evi. Menurut Bu Dian, tingkat kesopanan anak-anak itu berada di skala berapa, Bu Dian? Dari target yang saya impikan itu Bu Evi, mungkin sekitar di 4 lah Bu Evi, karena anak-anak itu kalau ke kakaknya manggilnya langsung manggil nama, kalau sama bu guru itu seperti manggil teman. Saya enggak nyaman sama Terus sekali. harapan Bu Dian itu nanti skala yang ingin dicapai itu berapa, Bu Dian? Kalau saya ingin ya anak-anak itu ada di skala 8 lah Bu Evi. 8 ya. Ya, saya rasa memang tingkat kesopanan itu diperlukan mulai dari dini sehingga nanti kedepannya tidak sampai terlambat, Bu Dian. Iya. Nah, setelah mengetahui penyebabnya, bagaimana menurut Bu Dian cara mengatasinya, Bu Dian? Untuk cara mengatasinya, mungkin saya akan mencoba komunikasi dengan kepala sekolah, bagaimana enaknya ini untuk anak-anak ini memberikan pelajaran tentang penggunaan bahasa. Kita kan bahasa Jawa juga ya Bu Evi ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang mungkin saya akan komunikasi dengan orang tua anak tersebut yang yang menggunakan bahasa yang tidak sopan itu. Yang mungkin yang ketiga itu kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat itu sangat penting Bu Evi. Iya, memang kita butuh kolaborasi jika kita ingin menginginkan suatu perubahan yang lebih baik, Bu Dian. Jadi tidak bisa kita melakukan sendiri. Menurut Bu Dian, apakah cara-cara tersebut bisa berhasil? Menurut saya sih memang untuk merubah karakter, merubah sikap itu tidak instan ya Bu Evi, tapi membutuhkan sebuah usaha. Tapi paling tidak langkah ini merupakan langkah awal untuk menuntun anak tersebut menjadi lebih baik Bu Evi. Betul, jadi memang merubah anak itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya, Bu Dian. Ya benar Bu Evi. Butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran. Kapan kira-kira rencana ini akan dilaksanakan? Mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, akan mengenai tindak lanjut ke depannya ini Bu Evi. Soalnya kalau ini dibiarkan begini, anak-anak terus malah gak semakin meresahkan. Ya, jadi lebih cepat lebih baik ya, Bu Dian. Iya Bu Evi. Apa komitmen yang akan Bu Dian lakukan? Ya, komitmen yang akan saya lakukan setelah saya koordinasi dengan kepala sekolah, juga kolaborasi dengan teman sejawat, juga akan melakukan komunikasi yang intens dengan orang tua murid mengenai perkembangan anak tersebut, di mana orang tua itu juga mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak tersebut menjadi lebih baik. Itu Bu Evi. Kira-kira siapa nantinya yang akan membantu Bu Dian dalam melakukan rencana aksi ini? Ya, untuk rencana ini saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat, juga dukungan dari orang tua murid tadi. Ya, sesuai dengan kolaborasi yang pertama diinginkan itu ya, Bu Dian. Iya Bu Evi. Kemudian tindak lanjut terhadap rencana ke depan bagaimana, Bu Dian? Ya, saya akan terus melakukan evaluasi. Misalnya, ini anaknya sudah ada perubahan apa tidak setelah melakukan tindakan yang akan saya lakukan itu Bu Evi. Jadi dengan kita melakukan evaluasi, kita akan tahu seberapa besar pencapaian kita, tujuan kita sudah tercapai. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Dian setelah kita melakukan coaching hari ini? Wah, iya Bu Evi ya. Akhirnya saya tuh menemukan solusi bagaimana saya ini dalam mendidik anak-anak Bu Evi. Langkah-langkah yang akan saya lakukan itu sudah tertata. Terima kasih banyak ya Bu Evi. Iya, tetap semangat Bu Dian ya. Jadi tetap menjadi istilahnya teladan buat anak-anak agar nanti bisa lebih baik lagi. Saya rasa cukup sekian Bu Dian perbincangan kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa sharing-sharing lagi sehingga saya bisa mengetahui progresnya Bu Dian. Iya, terima kasih banyak Bu Evi. Ya.
saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi terkait indikator pencapaian yang sebelumnya Bu Evi inginkan? Iya, jadi coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita Bu Eni, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian juga menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi sehingga dengan alur tersebut saya bisa menggali potensi coach Bu Eni. Jadi selanjutnya coach bisa menceritakan permasalahannya dan juga bisa menemukan solusinya. Iya Bu Evi, saya tadi juga sudah memperhatikan dan melihat Bu Evi sudah melaksanakan ketiga alur kita tersebut, sehingga saya melihat juga si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selanjutnya Bu Evi, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya bagaimana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu ingin memahami lagi Bu Eni alur tirta, sehingga pada saat nanti saya melakukan coaching itu tidak kaku Bu Eni, jadi mengalir dan juga tidak canggung. Kita memang harus bisa berperan ya Bu, Iya. sebagai coach yang sesungguhnya untuk ke depan. Baik, saya ucapkan selamat dan sukses untuk Bu Evi. Semoga coaching-coaching selanjutnya menjadi coach yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Bu Eni. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami laksanakan. Semoga bermanfaat. Dan menginspirasi bagi kita semua. Salam sehat dan bahagia.